Halo teman-teman, kita ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Nah, di video kita kali ini, kita akan membahas tentang transformasi geometri, yaitu tentang pencerminan oleh dua garis yang berpotongan. Nah, pertama sekali teman-teman, kita membahas terlebih dahulu sudut antara dua garis yang berpotongan. Nah, coba kita perhatikan, untuk dua buah garis, katakan garis Y sama dengan M1X tambah C1 dan garis Y sama dengan M2X tambah C2. Nah, kedua buah garis ini berpotongan di titik P, yaitu A, B, dengan sudut yang dibentuk oleh kedua buah garis tersebut adalah sudut theta. Nah, dari sini teman-teman, kalau misalkan sudut yang dibentuk oleh garis Y sama dengan M1X tambah C1 terhadap sumbu horizontal adalah di alfa, dan sudut yang dibentuk oleh garis Y sama dengan M2X tambah C2 adalah beta. Ya. Nah, kalau misalkan kita ambil dua titik ya, katakan titiknya adalah titik A dan titik B, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya, bahwa kalau misalkan AB itu kita katakan adalah si delta Y dan AB adalah delta X. Kalau kita perhatikan segitiga APB, maka gradien garis Y sama dengan M1X tambah C1 itu adalah delta Y per delta X atau yang kita sebut sebagai tangen alfa. Nah, selanjutnya, misalkan ini kita gambar segitiga APC, ya, dengan B adalah titik X3, Y3, ya. Maka apabila kita perhatikan segitiga tersebut, maka gradien garis Y sama dengan M2X tambah C2 adalah M2 sama dengan tangen beta. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman bahwa hubungan antara M1 dan M2 atau hubungan antara kedua buah garis tersebut, nah seperti yang kita ketahui bahwa sudut theta adalah beta dikurangkan dengan alfa, itu artinya theta merupakan sudut langit. Nah, maka tangen theta sama dengan tangen beta kurang alfa. Nah, menurut rumus jumlah dan selisih tangen, maka tangen theta itu sama dengan nilai mutlak dari tangen beta kurang tangen alfa per 1 tambah tangen beta kali tangen alfa. Kenapa nilai mutlak? Karena dia bernilai positif. Artinya sudut theta-nya kan tadi sudut positif ya, berarti nilai tangennya positif. Maka tangen theta itu sama dengan nilai mutlak dari M2 kurang M1 per 1 tambah M1 kali M2. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan membahas tentang refleksi dua garis berpotongan. Nah, untuk kedua buah garis, Y sama dengan M1X tambah C1, lalu Y sama dengan M2X tambah C2. Nah, misalkan kita cerminkan sebuah titik A, X, Y. Nah, apabila kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan M1X tambah C1, maka diperoleh bayangannya yaitu X aksen, Y aksen. Atau titiknya kita katakan sebagai titik A aksen. Nah, proses ini kita lanjutkan. Nah, titik yang menjadi bayangan tadi, kita lanjutkan lagi, kita cerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan M2X tambah C2. Maka nanti akan diperoleh titik bayangannya ya, yaitu A double aksen, yaitu X double aksen, Y double aksen. Kita tahu bahwa titik potong antara kedua buah garis tadi adalah di titik P, yaitu A, B.
Nah, bagaimana apabila kita hubungkan antara titik A dengan titik B, titik A aksen dengan titik B, dan titik A double aksen dengan titik B. Ketika titik A aksen, dan titik A double aksen kita hubungkan, bagaimana hubungannya atau kaitannya terhadap titik A, B. Nah, ternyata membentuk yang namanya lingkaran. Nah, jadi sama saja apabila kita cerminkan titik A tadi terhadap kedua buah garis yang berpotongan tersebut, sama saja kita menggunakan konsep dari notasi. Ya, oke ya teman-teman ya. Nah, dari sini bisa juga kita simpulkan bahwa AB, A aksen P, dan A double aksen P itu merupakan jari-jari dari lingkaran. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau misalkan kita katakanlah bahwa sudut alfa ya adalah sudut yang dibentuk oleh garis AB dengan garis Y sama dengan M1X tambah C1, maka bayangannya, nah dari sini kita bisa lihat bahwa yang ini juga merupakan sudut alfa juga ya. Nah, ini juga sudut alfa. Nah, selanjutnya misalkan sudut yang lain, yang ini kita katakan sudutnya adalah beta, maka ini juga beta. Dan selanjutnya, misalkan titik A ini kita proyeksikan terhadap sumbu horizontal. Nah, dengan sudut yang dibentuk oleh AB dengan garis horizontal itu sama dengan sudut gamma. Oke, dan sudut yang dibentuk oleh A double aksen, garis A double aksen P dengan sumbu horizontal itu kita proyeksikan lagi ya titiknya, maka kita peroleh segitiga A double aksen PB. Maka sudutnya ini nanti adalah sudut 2 beta tambah 2 alfa tambah gamma ya. Oke. Nah, kita lihat lagi teman-teman. Apabila kita perhatikan segitiga APC, maka dari sini sinus gamma itu sama dengan AC per AP. AC itu adalah Y kurang B ya. Di sini ordinatnya adalah IB. Karena di garis ini ya. Maka sinus gamma adalah Y kurang B per R. Sehingga Y kurang B per R itu sama Y kurang B sama dengan R sinus gamma. Oke, kita peroleh itu sebagai pasangan pertama. Nah, selanjutnya teman-teman, kosinus gamma itu adalah si CP dibagikan dengan si AP. Maka kosinus gamma adalah X kurang A. Nah, kita lihat di sini, ini tentunya adalah si X, B tadi ya. Maka jaraknya ini kemarin, ini adalah si X kurang A. Tadi yang ini adalah Y kurang B. Nah, sehingga kosinus gamma tadi kita peroleh X kurang A per R. Maka X kurang A kita nyatakan dengan R cos gamma. Itu persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya teman, kita lihat segitiga A double aksen P. Nah, maka dari sini sinus 2 theta tambah gamma. Nah, oke. Ini kita lihat tadi ya teman-teman bahwa tadi kita katakan di awal bahwa sudut yang dibentuk antara kedua buah garis ini adalah si theta. Nah, kalau ini theta, maka otomatis sudut A double aksen PD itu sama saja dengan di sudut A double aksen PD itu sama saja dengan 2 kali alfa tambah beta baru ditambahkan dengan si gamma, atau sama saja dengan 2 theta tambah gamma. Nah, itulah yang kita tuliskan. Maka sinus 2 theta tambah gamma itu sama dengan A double aksen B per AP. A double aksen B itu, nah kita lihat teman-teman, di sini koordinatnya ini adalah si
X double accent, koma B. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa sinus 2 theta tambah gamma itu sama dengan A double accent B adalah Y double accent kurang B, yang jaraknya ini kemarin. Nah, begitu ya. Nah, atau kita nyatakanlah Y double accent kurang B sama dengan R sin 2 theta tambah gamma. Nah, ini sebagai persamaan yang ketiga. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk kosinus 2 theta tambah gamma itu berarti BP. Maka jaraknya di BP ini ya, BP per A double accent B. Maka kosinus 2 theta tambah gamma itu sama dengan BP-nya adalah S double accent kurang A per R. Atau X double accent kurang A sama dengan R cos 2 theta tambah gamma. Ini persamaannya keempat. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita melihat ya, atau mengingat kembali tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut, yaitu sinus A tambah B sama dengan sinus A cos B tambah kosinus A sinus B. Ya. Sementara kosinus A tambah B sama dengan cos A cos B kurang sinus A sinus B. Ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa X double accent kurang A tadi sama dengan R cos 2 theta tambah gamma, berarti ini sama saja dengan R cos 2 theta kali cos gamma dikurangkan dengan R sin 2 theta kali sinus gamma. Nah, ini sebagai persamaan kelima. Dan Y double accent kurang B sama dengan R sin 2 theta tambah gamma sama dengan R sin 2 theta kali cos gamma ditambah dengan R cos 2 theta kali sinus gamma. Nah, ini persamaan yang ke-6. Nah, selanjutnya teman-teman, nah apabila ini kita nyatakan dengan bentuk perkalian matriks, itu persamaan kelima dan ke-6, maka ini bisa kita tulis dengan X double accent kurang A, Y double accent kurang B, sama dengan perkalian antara matriks cos 2 theta min sin 2 theta, sin 2 theta cos 2 theta, dikalikan dengan R cos 2 theta, R sin 2 theta. Nah, dari persamaan 1 dan 2, maka kita peroleh X double accent kurang A, Y double accent kurang B, sama dengan cos 2 theta min sin 2 theta, sin 2 theta cos 2 theta, dikalikan dengan R cos 2 theta adalah X kurang A, R sin 2 theta adalah Y kurang B. Nah, secara umum, ini bisa kita tuliskan dengan X double accent, Y double accent sebagai bayangannya, sama dengan hasil kali dari matriks cos 2 theta min sin 2 theta, sin 2 theta cos 2 theta, dikalikan dengan X kurang A, Y kurang B, ditambahkan dengan A, B. Nah, inilah teman-teman untuk formula dari pencerminan dua buah garis yang saling berpotongan. Oke, bisa ya teman-teman? Nah, selanjutnya kita coba langsung nih, kita coba kerjakan dengan latihan soal ya. Kita coba buatkan contohnya. Nah, contoh yang pertama, suatu bangun dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X 3X kurang 3 dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min sepertiga X tambah 7. Nah, pertanyaannya adalah tentukan titik pusat komposisi transformasinya dan tentukan matriks komposisinya. Nah, kita selesaikan. Nah, yang menjadi titik pusat dari transformasi itu merupakan titik potong antara kedua garis. Nah, untuk mendapat titik potongnya tentunya kita harus melakukan metode substitusi ataupun eliminasi ya. Nah, maka dari Y sama dengan Y, 3X kurang 3 sama dengan negatif sepertiga X tambah 7. Nah, ini kita sederhanakan. Maka kalau kita kali 3 berarti
9x kurang 9 sama dengan minus x tambah 21. Pindahkan negatif x keluar kiri, berarti 10x sama dengan 30. Berarti x sama dengan 3. Nah, selanjutnya, nilai x sama dengan 3 kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Maka diperolehlah nilai y sama dengan 6. Nah, dengan demikian, pusat dari transformasi tersebut adalah 3,6. Nah, oke teman-teman. Nah, selanjutnya, bagaimana gradien dari garis? Nah, kita lihat. Untuk gradien yang pertama, garis yang pertama, katakanlah garis pertama itu adalah si y sama dengan 3x kurang 3, L1 ya. Maka gradiennya M1 itu sama dengan koefisien dari x3 ya, kalau bentuknya seperti ini. Nah, untuk garis yang kedua, y sama dengan negatif sepertiga x tambah 7, maka gradiennya adalah negatif sepertiga. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita cek nih, kita lihat hubungan ya. Kalau kita kalikan, bagaimana hasil kali dari M1 kali M2, ternyata kita peroleh sama dengan negatif 1. Nah, ini menandakan bahwa kalau M1 kali M2 sama dengan negatif 1, itu artinya bahwa kedua buah garis tersebut adalah tegak lurus. Ya. Maka otomatis kita simpulkan bahwa sudut yang dibentuk oleh kedua buah garis adalah 90 derajat. Ya, teman-teman ya. Oke. Nah, dengan demikian, bagaimana? Nah, maka bisa kita tentukan matriks komposisi transformasinya dengan matriks cos 2 theta min sin 2 theta, sin 2 theta, cos 2 theta. Nah, kita substitusikan nilai theta-nya 90 derajat, berarti kita perolehlah cos 180 negatif 1, sinus 180 0, lalu yang ini juga sama ya, sinus 180 0, kosinus 180 minus 1. Nah, inilah dia matriks transformasi oleh pencerminan tersebut. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Nah, baik. Kita coba buatkan satu contoh lagi. Nah, contoh yang berikut, tentukan bayangan titik A 3,5 jika dicerminkan terhadap garis 2x kurang y sama dengan 4. Dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis x tambah y sama dengan negatif 1. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, titik pusat transformasi itu kita ketahui bahwa merupakan titik potong antara kedua garis. Nah, coba kita ubah dulu ya teman-teman. Yang pertama, bentuk 2x kurang y sama dengan 4 itu kita ubah menjadi 2x kurang y sama dengan 4. Ini dapat kita ubah menjadi y sama dengan 2x kurang 4 ya. Nah, yang kedua, x tambah y sama dengan negatif 1. Ini kita ubah menjadi y sama dengan minus x kurang 1. Nah, begitu. Nah, apabila kita lakukan metode eliminasi ataupun substitusi, misalkan kita substitusikan y sama dengan y gitu. Maka y1 2x kurang 4 itu sama dengan negatif x kurang 1. Nah, nanti kita sederhanakan, berarti 3x sama dengan 3, maka kita perolehlah x-nya sama dengan 1. Selanjutnya, nilai x sama dengan 1, kita substitusikan ke salah satu persamaan ini. Maka diperolehlah y-nya adalah negatif 2. Nah, dengan demikian, pusatnya adalah 1, negatif 2. Ya. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita lihat gradien garisnya. Untuk gradien garis yang pertama, yaitu y sama dengan 2x kurang 4, maka gradiennya M1-nya sama dengan 2. Untuk garis yang kedua, yaitu y sama dengan minus x kurang 1,
maka M2 sama dengan minus 1 atau koefisien dari si X-nya. Nah, lalu bagaimana hubungan antara kedua buah garis tersebut? Nah, mari kita lihat. Apakah M1 kali M2 sama dengan negatif 1? Nah, ternyata tidak. Nah, ini artinya bahwa kedua buah garis tersebut, L1 ataupun L2, itu tidak sejajar ataupun tegak lurus. Ya. Nah, jadi tadi syarat tegak lurus adalah bahwa si M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, tapi ini tidak ya. Nah, dengan demikian, untuk menentukan matriks komposisi transformasinya, ini dapat kita lakukan dengan cara, nah kita lihat ya teman-teman, tangent theta sama dengan nilai mutlak dari M2 kurang M1 per 1 tambah M1 kali M2, maka kita substitusikan nilai gradiennya atau nilai M-nya, maka tangent theta adalah nilai mutlak dari M2-nya tadi negatif 1, M1-nya adalah 2, berarti negatif 1 kurang 2 per 1 tambah 2 kali negatif 1. Sehingga kita peroleh nilai tangent theta sama dengan 3. Nah, kalau ini kita coba buatkan dalam segitiga siku-siku menggunakan perbandingan trigonometri, nah maka tangent itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Nah, ini kita misalkan ya teman-teman. Kita buat saja di sini si theta-nya. Ini theta-nya ya. Oke. Maka dari sini 3 itu kan 3 per 1 ya. Oke, 3, depannya 3, lalu di sini sampingnya adalah 1. Maka sisi miringnya dengan menggunakan teorema Pythagoras kita boleh akar 10 ya. Oke, akar 10. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa memperoleh kosinus 2 theta ya untuk menentukan matriksnya tadi. Kosinus 2 theta menggunakan sudut rangkap ya sama dengan 2 kali cos kuadrat theta kurang 1. Maka ini sama dengan 2 kali 1 per akar 10 dikuadratkan kurang 1 sama dengan negatif 4 per 5. Nah, lanjut sinus 2 theta itu adalah 2 sinus theta kali cos theta. Nah, kita gantikan nilainya sama dengan 2 kali 3 per 10. 3 per akar 10. Depan per miring. Lalu kalikan samping per miring. Berarti 1 per akar 10. Berarti diperolehlah nilainya sama dengan 3 per 5. Nah, sudah dapat sinus 2 theta, dapat kosinus 2 theta, maka penentuan bayangannya tadi, ya, maka bayangan dari titik A 3,5 oleh pencerminan tersebut, dengan pusatnya tadi kita ketahui bahwa adalah 1,2, maka bayangannya adalah perkalian dari matriks cos 2 theta min sin 2 theta, sin 2 theta, cos 2 theta dengan matriks X kurang A, Y kurang B, lalu ditambahkan dengan matriks adu. Nah, maka kita gantikan nilainya sama dengan cos 2 theta adalah negatif 4 per 5, sinus 2 theta adalah 3 per 5, berarti negatif 4 per 5, negatif 3 per 5, 3 per 5, negatif 4 per 5, dikalikan dengan matriks X-nya 3, ya, koordinat dari titik A, dikurangkan dengan A sebagai pusat yaitu sin 1, Y-nya adalah 5, dikurangkan dengan B-nya adalah negatif 2, ditambahkan dengan A-nya 1, lalu B-nya adalah negatif 2. Maka diperolehlah nanti di sini perkalian dari matriks negatif 4 per 5, negatif 3 per 5, 3 per 5, negatif 4 per 5, dengan matriks 2, 7. Ditambahkan dengan matriks 1, negatif 2. Sehingga kita peroleh, maka bayangannya adalah matriks negatif 24 per 5, negatif 32 per 5. Ya, jangan lupa ya teman-teman, untuk perkalian matriks, yaitu negatif 4 per 5, ini prosesnya negatif 4 per 5 kali 2,
ditambahkan dengan negatif 3/5 kali 7. Ya. Negatif 8/5 lalu dikurangkan dengan negatif 21/5 gitu ya. Oke, lalu nanti ditambahkan dengan 1, sehingga nanti diperoleh negatif 24/5, negatif 32/5, dan seterusnya. Nah, maka koordinat dari bayangan titik A itu adalah negatif 24/5, negatif 32/5. Nah, demikian ya teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Nah, semoga bisa membantu ya teman-teman. Nah, terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya.